Saudara lebih mengandalkan berkat Tuhan, bukan Tuhan. Kenapa saya bisa cerita ini? Itu saya alami. Tenangnya saya, ini saya sudah sampaikan ya, tergantung tabungan saya berapa. Dana di bank berapa. Saya sukacita. Wih, masih ada sekian. Wah, setahun ke depan nih masih aman nih. Mau bayar angsuran masih cukup. Sudah lengkap ini. Bukan kepada Sang Pemberi berkat. Coba saudara begitu enggak? Saudara aman, tenang. Tadi dikatakan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, ada rasa tenang. Apa? Ketenangan kamu tergantung depositomu berapa, gajimu berapa. Apa seperti itu? Tangkap ini, ya. Nah, terkadang kita lebih mengandalkan berkat Tuhan, yaitu sarana yang tadi saya katakan, bukan Tuhan yang adalah sumber. Saya sering kasih contoh, anak kita yang kecil, ya, mungkin usia 5, 6, 7 tahun, belum ada handphone, dia deket banget sama kita. Dikit-dikit ini mau ajak main sama kita, ya, yang anak saudara yang umurnya kecil gitu ya, 5, 6, atau 7 tahun. Kita beliin dia handphone, dia akhirnya jadi sibuk dengan berkat bapaknya. Saudara sebagai orang tua rasanya bagaimana? Tahu gitu, gua nggak beliin, betul nggak? Waktu belum ada handphone, dia main sama bapaknya. Begitu dia ada sarana untuk bisa menjangkau dunia lewat YouTube, Facebook, dan lain-lain, dia jadi nggak ada waktu lagi sama bapaknya yang memberikan handphone itu, yaitu sarana supaya si anaknya itu lebih bahagia. Bisa nonton ini, bisa nonton itu. Maksud tujuan bapak yang membelikan handphone itu, supaya anak itu lebih bahagia. Akhirnya, dia melekat kepada berkat bapaknya. Ya, kita juga melekat kepada berkat Tuhan, tetapi tidak kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan. Ya. Nah, Tuhan itu adalah pribadi yang rindu untuk dekat kepada saudara. Ya, bapak pasti rindu sama anaknya, ya. Tuhan mau kita fokus hanya kepada dia dan libatkan dia selalu. Kalau saudara sebagai orang tua atau bapak punya anak, kalau dia punya masalah, kita sebagai bapak maunya si anak itu cerita, "Pak, kok ini susah ya? Kok ini begini ya? Kok ini begitu?" Betul nggak? Kita happy ya, merasa apa? Dihargai. Begitu juga saudara. Nah, artinya, kalau hari ini ada sesuatu yang membuat kita jadi hubungan dengan Tuhan itu jauh, terus akhirnya kita jadi kecewa karena mengalami hal ini, hal itu. Mungkin sebagian akan nyalain setan, iblis nih, gara-gara setan nih, akhirnya jadi saya begini nih, jadi berantakan, bisnis saya berantakan, usaha saya jadi begini begitu. Mungkin saudara bisa ngomong begitu ya, hilaf atau apa. Saudara tahu nggak? Bisa nggak? Saya sebagai bapak yang tadi memberikan handphone kepada anak saya, karena saya rindu anak saya itu melekat lagi kepada saya ambil itu handphone. Kemarin lagi makan, saya punya cucu, suruh makan susah banget. Saya orangnya tuh nggak mau marah gitu ya. Kamu kalau nggak makan gitu-gitu ya. Kenapa? Ini makanan. Dikasih apa juga dia makan aja. Dia sibuk dengan dia punya handphone. Saya di seberangnya lihatnya kesel nih. Ini di rumah ya. Istri saya udah bilang, ayo cepet gini-gini. Jadi gubris. Dia sibuk dengan berkat Tuhan. Sibuk dengan sarana. Terus saya ngomong sama istri saya, mau buat dia jadi fokus buat makan, gampang kok. Matiin aja wifi-nya. Saya nggak banyak ngomong. Saya seolah-olah nggak melakukan apa-apa. Selesai makan, saya lihat baru satu suap, udah 1 jam. Saya langsung ke router. Saya cabut itu. Wifi-nya kan jadi nggak ada kan. Berarti dia tidak bisa menikmati sarana itu atau berkat itu. Saudara mau seperti itu? Nggak mau kan? Terkadang Tuhan kunci dulu berkatnya, supaya saudara fokus kepada Sang Sumber. Keluarkan 2 Tawari 7 ayat 13. Tuhan mau kita tuh fokus. Saudara diberkati pekerjaannya, usahanya,
Itu kan sarana yang dipakai Tuhan untuk memberkati saudara. Kalau itu tidak membuat saudara melekat kepada Tuhan, harus ada satu kejadian. Cucu saya adalah wifi saya matiin. Mungkin kalau dia masih bandel, kalau saya sebagai orang tuanya, mungkin rotan kali ya. Suruh baca ini. Bila mana aku menutup langit. Akunya huruf besar apa huruf kecil? Berarti siapa? Nah, sehingga tidak ada hujan. Dagangan kok sepi. Pekerjaan kok macet. Sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dapat 10.000, kok makannya 12.000. Gajimu 3 juta, pengeluaranmu 3,5 juta. Menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara ini umatnya. Dapat gaji 5 juta. Buat beli obat ke rumah sakit 4 juta. Pernah saudara mengintrospeksi diri? Udah kumpul capek-capek, ada aja kakinya jadi cantengan, mesti dioperasi, keluar sekian. Aduh, saudara tahu nggak ini? Tangkap ini. Tuhan mau apa? Saudara jangan memperhatikan sarana berkat Tuhan, perhatikan sumber. Kemarin saya katakan saudara memperhatikan sarana, ibaratnya keran air, saudara perhatiin, dari emas lagi, modelnya antik, tapi nggak ada sumbernya. Itu keran jadi pajangan, betul nggak? Tangkap ini. Next, Tuhan maunya ini. Libatkan Tuhan dalam segala perkara terkecil pun. 14 loh. Dan umatku, yaitu saudara sekalian dan saya, yang atasnya namaku disebut. Atas apa? Perkara persoalanmu. Tuhan disebut. Aduh, puji Tuhan. Jadi juga tuh, kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Nah, itu saudara, umatku yang atasnya, atas apa? Persoalan, masalahmu, itu Tuhan disebut. Ini kalau bukan Tuhan, nggak mungkin terjadi. Tuhan senang. Ya, umatku yang atasnya namaku disebut. Jangan bilang, ini kalau gua nggak licik sedikit nih, gua nggak akalin, nggak jadi nih. Wah, jalat saudara. Tangkap ini. Saya baca habis ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Kalau bukan Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Berdoa ini menjalin hubungan bukan supaya diberkati, supaya sarananya lebih mantap lagi, tetapi apa? Merendahkan diri, berdoa mencari wajahku. Kehendak Tuhan itu apa? Jangan cari tangannya. Kalau saya sebagai bapak pulang, mungkin dari luar negeri, oh, bapak pulang, papa pulang, yang dilihat kan tangan saya, jinjinganannya apa nih? Kesian kan? Saudara sebagai orang tua bagaimana? Papa pulang, mukanya nggak dilihat. Yang dilihat tangannya ngejingjing apa? Di sini dikatakan berdoa dan mencari wajahku. Papa capek apa enggak ya? Papa bahagia atau enggak ya dengan perbuatan saya seperti ini misalnya. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga. Tadi saya katakan apa? Ketika kita berdoa ada jarak. Sekarang kalau saudara lakukan ini, libatkan Tuhan dalam segala urusanmu. Yang umatku atasnya namaku disebut. Atas apa? Atas persoalan dan perkara urusanmu. Sekecil apapun. Ya. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa. Tadi penghalangnya apa tadi? Di Yesaya, dosa kan? Dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara akan dipulihkan dalam hubungan rumah tangga, keuangan, usaha, pelayanan, dan lain-lain. Saudara, penyembahan berhala itu yang sekarang ini, itu penyembahan berhala terselubung. Jadi kalau kita nggak peka, kita pun juga terbawa. Jangan bilang saudara, hamba Tuhan itu bisa nggak pelayanan itu dijadikan suatu penyembahan berhala? Bisa, oleh karena kesibukan.
Dulu waktu pelayanannya cuma satu, dia banyak berdoa untuk yang satu. Begitu pelayanannya satu hari di minggu itu, misalnya 5 pelayanan, terus begitu, bisa nggak pelayanan itu menjadi penyembahan berhala? Bisa. Karena perkataannya begini. Pelayanan bisa jadi penyembahan berhala. Kalau pelayanan kayak saya sekarang ini, bicara tentang Tuhan sekarang, tanpa pernah sedikit pun bicara dengan Tuhan. Saya udah nggak ada saat teduh lagi. Kenapa? Sibuk dengan pelayanan. Tangkap ini. Bangun tidur biasanya harus berdoa dulu. Aduh, bangun udah kesiangan. Harus pelayanan. Saya bicara tentang Tuhan tanpa pernah punya waktu bicara dengan Tuhan. Saya sibuk dengan sarana yang Tuhan pakai buat berkati saya, pelayanan misalnya, tanpa punya waktu dengan Sang Sumber. Saudara, tangkap ini, ya, itulah yang menjadi kita jadi jauh daripada Tuhan.